Oke, baik, selamat datang di video pembelajaran Social Engineering dari Network IT Club. Di sini kita akan membahas mengenai Social Engineering, udah pasti, dan juga kita akan sekalian praktek bagaimana cara hacker bisa memanipulasi korban menggunakan Social Engineering. Nanti kita akan membuat sebuah link phishing dan juga membuat sebuah payload atau sebuah aplikasi palsu gitu. Nah, langsung saja kita lanjut ke materinya. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hamdan Trisnawan, saya seorang cyber security enthusiast dan juga CTF player ya. Saya juga seorang IT support di SMKN 1 Pungging dan juga streamer content creator di YouTube saya yaitu Riasta. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke materinya. Jadi apa itu social engineering? Social engineering di sini adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan oleh pelaku untuk memanipulasi korban. Nah, nantinya si korban bakalan ngasih informasi sensitifnya secara sukarela. Gimana caranya? Nanti kita akan bahas lebih dalam. Nah, sebenarnya definisinya sudah lumayan jelas lah ya. Jadi si hacker itu nyerang korbannya, bukan nyerang sistemnya. Nantinya si korban akan memberikan informasi kepada hacker secara sukarela. Yang nantinya si hacker melalui informasi yang dikasih tersebut dapat mengakses sistem atau melakukan tindakan tertentu yang menguntungkan si pelaku. Nah, contoh analoginya gini. Bayangkan di sini ada seorang user atau prajurit gitu. Nah, si user ini menggunakan sebuah sistem atau armor di sini ya. Nah, jadi si pelaku atau hacker itu menyerang si usernya, bukan menyerang si sistemnya. Nah, nanti jika usernya lumpuh, terkena panas seperti ini, otomatis si sistemnya juga bakalan ikut lumpuh. Nah, jadi itu dia yang dilakukan oleh si hacker. Mereka tuh nggak mau susah-susah menyerang sistem dengan cara coding ribet atau melalui brute force segala macam. Mereka tuh nggak mau ribet, jadi mereka lebih milih nyerang si usernya. Jadi, nanti jika usernya ikutan lumpuh atau tertipu, maka otomatis mereka juga bakalan mendapatkan akses ke sistem mereka juga. Nah, jadi mereka tuh nggak perlu pusing-pusing mikirin cara ngehack sistem gimana, cukup cukup mikirin aja gimana cara memanipulasi korbannya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada pelopor dari kata social engineering, yaitu adalah Edward H. Smith, melalui bukunya yaitu Conventions of Confidence. Buku ini pertama kali diterbitkan sekitar tahun 1930-an. Jadi buku ini tuh sebenarnya nggak secara langsung menyebutkan kata social engineering ya, tapi buku ini lebih ke arah membedah berbagai trik dan teknik para penipu atau conman yang memanipulasi korban dengan kepercayaan atau confidence. Nah, ini sangat-sangat mirip sekali dengan definisi dari social engineering ya, yang dimana si pelaku itu memanfaatkan kepercayaan dari sang korban. Nah, jadi ya, awal mula dari kata social engineering tuh ditemukan, bukan ditemukan sih, tapi terinspirasi dari buku ini gitu. Jadi buku ini adalah pelopor awal dari kata social engineering. Nah, barulah pada tahun 1970-an baru ditemukan kata social engineering oleh Kevin Mitnick, yaitu seorang hacker legendaris ya di sini. Ini adalah salah satu pelopor penggunaan teknik social engineering dalam dunia nyata. Nah, jadi social engineering pertama itu dilakukan oleh Kevin Mitnick dan dia itu menipu petugas perusahaan telepon untuk mendapatkan akses ke sistem mereka. Nah, jadi awal social engineering terjadi di dunia modern itu melalui si Kevin Mitnick ini ya. Nah, barulah pada tahun 80-an sampai 90-an mulai meningkatnya kesadaran dari pihak perusahaan sama pemerintah. Di sana di tahun ini tuh mulai banyak hacker yang menggunakan teknik seperti berpura-pura jadi teknisi atau berpura-pura jadi ya istilahnya mereka tuh udah mulai banyak yang melakukan teknik social engineering ini. Teknik social engineering ini baru terkenal pada tahun 1980 sampai 1990-an ini. Terus, pada tahun 2000-an muncullah era internet. Nah, di sini phishing mulai populer melalui email massal. Penjahat siber mengirim email palsu mengaku sebagai bank, PayPal, dan lain-lain. Nah, ini di era internet ini baru banyak social engineering yang bervariasi. Tidak monoton dari telepon atau SMS saja. Nanti kita akan bahas mengenai jenis-jenis social engineering apa aja. Oke, lanjut. Nah, di sini ada prinsip psikologi di balik social engineering. Nah, seperti yang
ada dalam definisinya tadi, yaitu social engineering itu mengandalkan manipulasi psikologis. Jadi di dalam teknik ini tuh kita juga harus mengetahui prinsip psikologinya. Nah, jadi ada 6 prinsip psikologi di sini. Yang pertama ada reciprocity. Nah, secara singkatnya di sini orang itu cenderung membalas apa yang kita udah berikan. Nah, istilahnya balas budi lah. Jadi si hacker itu biasanya mereka akan memberikan sesuatu secara gratis terlebih dahulu, barulah nanti si hacker akan menipu korbannya. Jadi jika kita udah diberikan sesuatu gratis gitu ya, nah kita tidak mungkin menolak apa yang diminta oleh seseorang gitu. Jadi ya mungkin dalam bahasa sehari-hari kita mungkin ini prinsipnya termasuk nggak enakan ya, mungkin bisa jadi nggak enakan gitu untuk prinsip yang nomor 1 ini. Terus yang kedua ada komitmen dan konsistensi. Nah, di sini singkatnya itu orang ingin konsisten dengan tindakan sebelumnya. Jadi korban sudah bilang iya sekali, lebih mudah dibujuk lanjut. Nah, jadi korbannya itu bakalan ketipu sekali. Terus si hacker bakalan mencoba bagaimana caranya biar si korban lebih percaya lagi. Nah, sebenarnya teknik ini tuh hampir mirip dengan prinsip yang pertama. Cuman di sini untuk prinsip yang kedua ini si hacker lebih menggunakan kepercayaan korbannya. Jadi apa yang mereka kirim nanti akan benar-benar terjadi gitu. Nah, jadi semisal kita dikirimin sebuah email nih, email dapatkan hadiah ini. Nah, nanti si hacker itu benar-benar mengasih sebuah hadiah. Nah, nanti korbannya otomatis akan percaya lagi ke kabar-kabar yang selanjutnya. Tapi kabar yang selanjutnya itu merupakan sebuah jebakan social engineering. Nah, seperti itu kurang lebih. Terus ada yang ketiga adalah social proof. Nah, social proof ini singkatnya itu eh, udah banyak testimoni gitu ya. Udah banyak testimoni. Tapi sebenarnya nggak ada. Kita ikut yang dilakukan banyak orang. Jadi contohnya itu ada kayak kata-kata ribuan orang sudah daftar. Ribuan orang sudah mendaftar. Ribuan orang sudah mendapatkan hadiah. Nah gitu. Nanti otomatis kita bakalan lebih percaya kalau banyak testimoni yang beneran berhasil gitu. Terus yang keempat di sini ada yang namanya authority. Di sini singkatnya kita percaya pada orang yang tampak berkuasa. Nah, contohnya di sini kita dapat email dari seorang HRD atau atasan kita lah. Nah, gak mungkin dong kita mengabaikan email dari seorang atasan. Nah, makanya si hacker bakalan memilih menggunakan prinsip authority ini biar kita lebih percaya atau lebih apa ya, kayak meladeni email dari seorang hacker tersebut. Karena ya itu tadi, kita menganggap email tersebut dari seorang yang lebih berkuasa daripada kita. Gitu. Terus yang kedua ada leaking. Nah, leaking ini kita lebih mudah percaya pada orang yang kita suka. Nah, ini hampir mirip dengan authority, cuman dia dalam bentuk teman atau kerabat dekat lah istilahnya. Terus yang keenam ada scarcity. Nah, ini adalah yang paling berbahaya karena ini adalah hal langka dianggap lebih berharga. Jadi si hacker bakalan menggunakan kata-kata urgent. Ya, seperti contohnya nih, promo 10 menit lagi habis. Nah, jadi si korbannya nanti bakalan mikir nih, wah 10 menit lagi habis nih, wah buru-buru klik lah. Nah, jadi nanti tanpa pikir panjang, si korbannya bakalan jatuh ke dalam penipuan. Karena ya itu tadi, si hacker menggunakan kata-kata yang mendesak atau istilahnya urusan genting gitu. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan bahas mengenai jenis-jenis social engineering yang paling umum terjadi, khususnya di Indonesia saat ini ya. Nah, yang pertama di sini ada yang namanya baiting. Jadi baiting ini adalah serangan berbasis umpan berupa media fisik atau digital. Nah, contohnya akhir-akhir ini kan banyak kasus yang ada di WhatsApp gitu ya. Semisal ada undangan gitu, undangan pernikahan, tapi dalam format APK. Nah, itu merupakan salah satu bentuk social engineering dalam bentuk baiting. Nah, nantinya jika kita mengakses aplikasi tersebut, nantinya device kita atau sistem kita
akan terkena sebuah malware yang disiapkan oleh si hacker dalam aplikasi tersebut. Nah, di sini ada contohnya, yaitu file APK cek bansos diunduh dari link yang dikirim lewat WhatsApp ternyata malware. Nah, di sini nanti kita bakalan praktekin juga bikin aplikasi yang isinya itu pilot atau sebuah malware. Nah, nanti kita akan praktek juga ya. Nah, untuk cara menghindarinya atau mitigasinya sendiri, itu jangan menggunakan media yang tidak dikenal sama nonaktifkan autorun. Jadi saat kita mendownload aplikasi, itu biasanya kan muncul kayak apa ya? Kayak peringatan gitu kalau semisal aplikasinya berisi malware. Nah, makanya jangan menggunakan fitur autorun karena nanti si notifikasi tersebut nggak bakalan muncul di handphone atau sistem kalian. Oke, lanjut ke bagian pretexting. Nah, pretexting ini adalah manipulasi dengan membangun cerita atau identitas palsu. Nah, di sini si hacker akan berpura-pura menjadi seseorang dan membuat sebuah skenario palsu. Nah, ini ada kaitannya dengan salah satu prinsip psikologi, yaitu authority. Nah, di sini si hacker itu akan berpura-pura menjadi seseorang yang penting. Nah, kemudian si hacker akan membuat skenario seolah-olah itu urusan genting. Nah, contohnya di sini, itu ada pelaku atau hacker yang mengaku dari kantor pajak minta konfirmasi data NPWP dan info rekening via telepon. Nah, ini salah satu contoh yang paling marak terjadi saat ini. Terus untuk cara mitigasinya atau cara menghindarinya, itu selalu validasi identitas pihak yang meminta info sensitif. Jadi semisal ada kantor pajak yang meminta data NPWP nih, nah kita harus validasi dulu nih, apakah beneran kantor pajak itu meminta NPWP atau enggak. Bisa melalui pihak itu sendiri, atau bisa juga melalui orang lain, seperti ya tanya-tanya ya. Pokoknya yang penting kita harus validasi apakah identitas atau pihak tersebut benar-benar meminta info dari kita. Oke, kita lanjut ke bagian smishing atau SMS phishing. Nah, ini hampir mirip dengan phishing yang nanti akan kita bahas. Cuman, kalau phishing itu rata-rata dalam bentuk email. Kalau smishing ini, dia dalam bentuk SMS. Nah, jadi definisi adalah serangan phishing melalui SMS dengan link berbahaya atau instruksi palsu. Nah, contohnya ada di gambar ini. Info terakhir, selamat Anda resmi terpilih mendapatkan uang tunai 175 juta. Nah, siapa yang nggak tergiur dengan uang 175 juta? Nah, dari PT Lazada, kode ID pemenang Anda KBR, bla bla bla, dan ada dikasih link di sini. Nah, sebenarnya untuk cara mitigasi atau cara menghindarinya itu cukup mudah. Karena kalau kalian lihat di bagian sini, ini untuk nama domainnya itu sangat-sangat berbeda dengan Lazada yang asli. Kalau kalian lihat di sini pakai domain.gq ya. Domain.gq nih apa gitu. Nah, domainnya nih udah pasti nggak dikenal gitu. Kalau yang umum kan pakai .com, .my.id, ya yang paling umum lah. Ini pakai GQ. Jadi udah pasti ini adalah email phishing. Oh, sorry. Jadi ini adalah link phishing. Nah, tujuannya itu mengarahkan korban ke situs phishing atau menipu agar memberikan data. Nah, jadi nggak selalu dalam bentuk link ya. Bisa juga dalam bentuk SMS langsung. Semisal di sini kita langsung disuruh buat mengirimkan nama, nomor rekening, dan sebagainya melalui reply pesan yang sudah dikirim ini. Nah, itu juga termasuk smishing. Jadi nggak selalu dalam bentuk link seperti ini. Nah, barulah di sini ada yang namanya phishing. Nah, ini baru si hacker menggunakan sebuah email dan juga link. Nah, di sini definisinya itu adalah penipuan melalui email atau pesan digital yang berpura-pura berasal dari sumber terpercaya. Nah, jadi nggak selalu dari email ya. Bisa juga dari smishing atau via WhatsApp gitu. Cuman kalau dalam bentuk SMS atau WhatsApp, itu kita lebih proper buat nyebutnya itu smishing. Kalau dalam bentuk email, kita bisa nyebutnya itu phishing. Nah, itu ya, biar agak sedikit berbeda. Nah, tujuannya sudah pasti mencuri informasi seperti username, password, dan kartu kredit, dan lain-lain. Oke. Nanti kita juga bakalan praktekin mengenai phishing ini, gimana cara hacker mendapatkan username atau password dari kita. Nah, untuk ciri umumnya sendiri itu seperti yang smishing tadi, yaitu ada link mencurigakan, nada mendesak, dan juga ejaan atau tata bahasa yang aneh. Nah, seperti yang ada di contoh sini. Sorry. Nah, seperti yang ada di contoh ini. Nah,
halo, proposal ini tidak pernah scam. Nah, sudah kelihatan ya, dari bahasanya saja tidak pernah scam. Kayak apa ya, kalau dari pihak resmi, nggak mungkin ada kata-kata tidak pernah scam. Saya ulangi sendiri, proposal ini bukan scam. Nah, ini dari bahasanya sendiri sudah kelihatan mencurigakan. Nah, untuk cara mengatasinya, nanti kita akan bahas sekalian praktek mengenai phishing ini ya. Yang terakhir ada spear phishing. Nah, kita udah melihat berbagai macam jenis phishing ya, mulai dari yang smishing, phishing itu sendiri sama spear phishing. Nah, kalau yang spear phishing ini korbannya tuh lebih terarah, jadi lebih spesifik gitu ya istilahnya. Jadi si hacker itu nggak langsung mengirim email secara random. Kalau yang phishing ini kan biasanya si hacker bakalan mengirim email secara random dan juga massal gitu. Jadi banyak orang yang menerima email tersebut. Tapi berbeda dengan spear phishing ini, si hacker akan meriset dulu data-data dari sang korban. Nah, ini adalah ada tekniknya nih. Riset target melalui media sosial, website organisasi, atau data bocor. Nah, jadi si hacker bakalan riset dulu nih mengenai korbannya gimana. Nah, barulah nanti si hacker bakalan bikin skenario buat melakukan tindakan phishing. Tujuannya apa? Ya biar si korbannya lebih percaya. Kalau kita pakai phishing, ini biasanya menggunakan template gitu ya. Nah, bisa kalian lihat untuk contohnya di sini. Contoh phishing. Bisa kalian lihat, ini nggak secara spesifik menyebutkan seseorang ya. Nah, nggak ada di sini. Nggak ada di sini menyebutkan spesifik orang gitu. Si hacker biasanya itu menggunakan template buat memanipulasi korbannya ya, bukan seperti spear phishing ini. Kalau spear phishing ini, si hacker bakalan riset dulu nih, apa kesukaan korbannya, apa kesehariannya. Nah, jadi nanti si emailnya juga bakalan lebih meyakinkan. Oke. Nah, contohnya di sini ada email mengatasnamakan bos langsung dengan instruksi pengiriman dana. Nah, itu dia. Karena di sini si hacker udah meriset dulu nih, siapa nih bosnya dari si korban ini. Nah, barulah nanti mengirim email dengan atas nama bos dari si korbannya.